Berkelite Asosiasi Manajemen Indonesia Bandung berkolaborasi dengan Asosiasi Manajemen Indonesia Surabaya, Malang dan Makassar mempersembahkan webinar Indonesia Economic Challenge Rabu 23 Februari 2022 pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hadir sebagai pembicara dalam webinar Indonesia Economic Challenge, Faisal Basri, pakar ekonomi Indonesia, dengan moderator Bobby Irham, SE, MBA, CFP, QWP, Ketua Bidang 2 AMA Bandung. Jadi webinar kita malam hari ini bertema Indonesia Economic Challenge. Seperti yang tadi telah saya sampaikan, ada Pak Faisal Basri yang merupakan pakar ekonomi Indonesia. Sudah beberapa kali selalu diundang oleh AMA Bandung ya Pak ya. Terima kasih atas kesediaannya. Lalu webinar ini juga merupakan hasil kolaborasi ya antara beberapa AMA ya, yaitu AMA Bandung, AMA Malang, AMA Surabaya, dan juga AMA Makassar. Baik, Bapak dan Ibu, malam hari ini topik kita adalah Indonesia Economic Challenge. Tentunya pembicara malam hari ini, Pak Faisal Basri, adalah seorang yang tepat untuk bisa memberikan sharing kepada kita tentang bagaimana ya tantangan ataupun peluang di tahun 2022 ini. Kita semua tahu Pak Faisal itu selalu didukung oleh data yang begitu masif, begitu banyak, dan juga akurat. Jadi harapannya semoga Pak Faisal malam hari ini bisa memberikan sharing, dan tentunya juga harapannya banyak good news yang bisa kita dengar dari Pak Faisal. Semoga 2022 ini ekonomi Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga kita para pelaku bisnis itu bisa lebih memperbaiki keadaan kita di tahun ini. Nah, kita lihat jumlah orang yang terjangkit memang naik tajam, namun jumlah kematian flat. Jadi kasus semakin banyak, tapi yang meninggal dunia jauh lebih sedikit. Walaupun saya tidak bisa mengatakan nilai nyawa manusia itu hari ini tertinggi lagi pasca Delta. Nah, kita lihat ini akumulasinya, kita lihat yang biru, yang hijau ini naik tajam, tapi angka kematian kumulatifnya naik kecil di sini. Jadi ada 36 negara yang mewakili berbagai benua, begitu. Indonesia nomor 8. Tahun lalu Indonesia agak jelek, nomor 26. Walaupun return-nya 10% ya. Di ASEAN nomor 4, di Asia Pasifik nomor 7. Tahun lalu itu. Sekarang sampai 23 Februari posisi Indonesia bagus. Nah, ini menarik. Bapak Ibu jangan cepat bernafsu untuk main di stock market ini, karena ini banyak sifatnya technical gitu, bukan fundamental. Fundamental kan tadi saya udah tunjukkan. Jadi kenapa? Karena pandemi yang berkepanjangan ini membuat yang punya uang itu menunda investasi karena tidak pasti, uangnya tidak boleh nganggur, dia putarkan di stock market ini. Kemudian Nikkei ini yang paling baik menempatkan Indonesia dibandingkan yang lain-lain. Jadi Indonesia ada di peringkat 61 dari 122 negara. Ya, skornya 52. Namun dalam 2 bulan terakhir mengalami penurunan, Desember dan Januari. Jadi puncaknya terbaik kita November, Desember, Januari turun. Turunnya tuh dari peringkat 37 ke 53 ke 61. Ada pertanyaan dari Ibu Neng Susi Sugiana. Oke, Pak Faisal, karena tadi dari pemaparan Bapak itu kelihatannya kan kita akan masuk ke era endemi begitu ya Pak, dan aspek bisnis itu banyak yang beralih menjadi digital.
Nah, menurut analisa Pak Faisal, ke depan akan menjadi lebih blended atau lebih cenderung ke arah digital gitu Pak, dominasinya. Dan apa yang harus dilakukan Pak dari dua sisi ini Pak? Kita sebagai konsumtif, masyarakat yang mengkonsumsi, dan sebagai pelaku bisnis Pak, dari dua sisi. Begitu Pak Faisal. Uncertainty masih ada, namun mau tidak mau kita harus berusaha kerasnya dengan cara apa? Ayo kita vaksinasi sebanyak mungkin rakyat Indonesia. Itu yang membuat kita lebih aman. Nah, digital adalah alat kan? Digitalisasi adalah alat di industri 4.0 atau society 5.0 gitu ya. Ingat loh, digitalisasi adalah teknologi yang memungkinkan kita mampu berproduksi secara lebih efisien, mendistribusikan lebih efisien, dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Namun tanpa perbaikan dari sisi produksinya sendiri, digital is tinggal digital. Beberapa notulensi begitu kurang lebih dari materinya Pak Faisal tentang kurang lebih yang pertama, poin pertama bagaimana pandemi ini merubah cara kita berkehidupan ya Bapak Ibu, yang tentunya berdampak juga pada kegiatan ekonomi. Di samping dampak-dampak lain seperti perubahan iklim, kemajuan teknologi, perang dagang, unsur-unsur kapitalisme, dan ancaman perang. Kedua, kita juga perlu punya awareness yang pada intinya untuk menciptakan perubahan struktural agar dapat menghadapi tantangan ekonomi. Kita juga perlu berfokus pada atau mengkritisi rendahnya kontribusi machinery dan equipment tadi dalam komponen investasi Indonesia ya Bapak Ibu, padahal tingkat multipliernya ini tinggi sekali. Juga dari sisi ekspor kita masih didominasi oleh unsur-unsur ekstraktif dan rendahnya kontribusi tadi high-tech product atau unsur-unsur intelektualitas atau nilai tambah dari sumber daya manusianya. Dan yang terakhir, Pak Faisal meng-highlight juga bahwa investasi ini perlu juga adanya transfer teknologi nih dari negara-negara maju supaya sumber daya manusia kita menjadi lebih intelektual, lebih berkualitas lagi.